Suaminya si Jahal. Apa lupa namanya? Ada sedotan panjang. Nggak ada sedotan. Udah banyak banget. Krim brulee. Nasi. Rasa jadi muda. Aku terkalahkan sama rasa gula, jadi nggak kerasa ini. Ngerebut banget. Dia kopi banget. Berarti brulee. Punyanya Mbak ini kan udah tambahin bentar. Suasana malam. Ini aku kembar Siska, katanya tadi ada yang pulang lagi. Beli. Udah boleh kabur. Dia bikin cuma 35.000. Berapa ini? Pada masih desain gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang ada di sini boleh dong keluarin suaranya, semangatnya. Kalau saya bilang anyong ya rebut, anyong gitu ya. Oke, 1, 2, 3, anyong ya rebut. Masya Allah. Jadi kami ucapkan selamat malam untuk teman-temannya. Iya, selamat malam ya teman-teman. Buat yang sudah hadir pada malam hari ini, mohon maaf ya, kita adalah MC dadakan pada malam hari ini. Jadi Mohon mungkin dimaklumi. ngomong bahasa Korea agak salah sedikit, mohon dimaklumin ya teman-teman ya. Jadi acara malam hari ini tuh
kayak gimana sih, boleh diceritain sedikit Kak? Cerita Oke, coba saya absen dulu ya. Coba saya absen dulu. Armi mana suaranya? Mana suaranya Armin? Armi mana suaranya? Boleh dong, mungkin dia oke random di belakang. Oke. And citizen mana suaranya? Seribu orang ini luar biasa. Luar biasa. Apa lagi ya? Kan diketawain sama Ares ini yang si Magung. Temi itu apa ya? Temi? Oh, Tume. Apa ya Tume? Fansnya Fraser. Oke. Coba panggil. Tume mana suaranya? Tume sorry Cino. Excel. Oh banyak ya. Excel sekali lagi. 2.000 orang masuk. Wah, nggak ada. 700 orang. Nggak ada yang Blackpink red. Nggak ada yang Saya pakai tidur diri gitu. Dia nggak ada di sini. Nah, jadi malam hari ini tuh sebenarnya gue star kita tuh siapa sih Kak Okta? Nah, ada yang tahu nggak malam ini guest kita siapa? Opa. Siapa? Opa. Opa? Opa siapa? Okta. Apa itu Opa? Aku tak tahu. Okta itu Siapa? siapa? Upin Ipin. Kenapa jadi Upin Ipin sih? Jadi malam hari ini gue star kita adalah Bang Fuad Naim Sajamin. Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Coba angkat tangannya, nanti ada giveaway loh, banyak loh malam ini giveaway-nya. Ah, yang di belakang, yang di depan terus, ini udah dicatat sih ini tadi. Yang di belakang bisa maju mungkin. Oh, ini soalnya pakai kabel. Ada? Ada? Maju dapat giveaway loh. Kenal nggak? Oh, oke. Pali. Ada sih pali. Iya, benar-benar. Ya, deh, apa lagi tuh? Nih, Soyo. Ayo, kakaknya kenal nggak sama Fuad Naim? Siapa sih kakak ini tuh? Itu yang dulu di Kompas. Oke, ya betul. Maksudnya kayak beliau tuh sempet gila banget kan sama K-popers sampai aku punya bukunya. Oh iya. Nah, mungkin aja kakaknya sampai kayak apa ya, ibaratkan terjebak di dalam hal ini dan pada akhirnya bisa kembali ke di bukunya yang pernah tenggelam tuh ya kan. Bawa bukunya atau udah beli? Udah beli banyak. Bawa, oh nanti boleh nanti. Iya. Terus ada lagi? Saja. Oke, saja. Iya, Fuad Naim saja. Oh, kita gambarnya saja. Oke, saya salah terus kayaknya. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Ezra. Ezra. Oh ya, nanti dicatat ya. Tolong panitia. Giveaway-nya nanti aja Catat ya. Nanti bisa ditagih oleh panitia di ujung. Terima kasih. Tadi yang kakak di depan ini namanya siapa? Iya, sama Kak Dea ya, dicatat panitia tolong. Udah heran. Siapa lawan? Kita kesini cari materi. Iya, jadi benar ya kata Ezra ya bahwa Fuad Naim ini tuh K-popers juga dulunya K-popers. Nah, cuman terjebak di masa kehamilannya, akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, terus apa lagi? Event malam ini apa sih ya? Ini yang event. Event malam ini jadi seperti yang teman-teman sudah lihat di belakang itu ada 4 stand ya. Nah, nanti teman-teman bisa menilai
nih, dari keempat stand itu kira-kira mana sih stand-stand yang menurut kalian terdebak? Nah, nanti di pertengahan acara kita akan memberikan secara kertas. Jadi voting. Iya, jadi nanti teman-teman menilai mana ya yang di antara empat stand ini yang terdebak. Sudah keliling standnya belum? Sudah keliling. Sudah keliling kan? Pasti sudah dapat apa tadi merchandise-nya ya? Freebies. Freebies. Tadi kita dapat freebies. Iya. Saya kasih saya. Sarangnya memang. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nanti sambil pikir-pikir mana ya yang terdebak. Nah, nanti bisa di voting. Terus di sebelah kanan kalian itu ada booth dari Big Three. Kalian bisa foto-foto di sebelah sana sambil menunggu acara dimulai. Kalian bisa foto dulu. Terus sambil bisa lihat-lihat di situ ada beberapa merchandise juga yang bisa kalian lihat. Dilihat aja ya, jangan bawa. Sambil menunggu acara berlangsung. Oke. Tapi aku tadi nggak lihat standnya loh. Aku nggak tahu, nanti kembalikan aja. MC-nya ganti lebih galak. Panggil ada. Panggil. Udah. Oh sudah. Oh ini orangnya. Ini udah perwakilan satu-satu nih ya? Oh berdua. Itu satu lagi. Ada satu lagi. Satu lagi berarti ada. Iya. XOL. Oke, dan silakan. NCT ya. Ya silakan tadi ya, silakan mungkin. Masya Allah. Perkenalkan dulu namanya siapa? Kalau nggak semua silakan perkenalkan namanya, standnya, terus apa yang kenapa kita harus ngevote kalian? Iya betul. Dan. Ini namanya. Dari Karen Paripurna. Karen mana suaranya? Lu nonton Doraemon nggak? Nonton Power Ranger nggak? Nonton. Oh berarti kita seumur. Kita kan Gen Z. Gen Z. Kalau Gen Z kartunnya apa? SpongeBob. Oh, apa? Tom and Jerry sama tuh. Oh, Upin Ipin ya. Versi halal itu merah. Bobo boy. Betul, Upin Ipin, Bobo boy. Apa? Pak Somad. Apa itu? Itu mah tukang masuk depan rumah. Ada ya. Baik. Sadarkah teman-teman kalau kartun-kartun yang tadi kita sebut itu tuh sebenarnya ngomongin value, bukan penampilan. Anak-anak itu kalau rebutan, itu bukan rebutan. Gue mau yang kayak mesti ganteng, nggak ada tuh. Pasti gue maunya jadi ranger merah, ranger biru. Rebutannya warna. Iya, lu juga jadi Doraemon. Gitu lu lihatnya tuh peran dia. Gue mau jadi yang baik. Gue mau jadi yang ini. Nggak ada tuh yang gue mau jadi yang ganteng, itu nggak ada. Jadi kita tuh terlalu biasa waktu kecil tuh melihat media tuh ngajarin lu tuh berebutan jadi orang baik atau berebutan jadi orang jago, berebutan jadi orang hebat kan gitu ya. Nggak ada tuh rebutan ganteng-gantengan, cantik-cantikan tuh nggak ada. Sampai kemudian waktu berganti, sekarang isinya drakor semua. Pertanyaannya, drakor ngajarin apa? Value. Sepertinya iya, tapi tanpa sadar lu coba deh. Lama-lama kita baru mengerti polanya tuh sama. Memang sih ngomongin kedokteran, emang sih ngomongin kehakiman, emang sih ngomongin soal perjuangan ini dan itu. Tapi coba lu perhatikan, muka aktor, aktrisnya kagak ngotak. Ngerti gak sih? Bener-bener kayak, ini orang apa dewa sih? Kayak sengaja mereka menampakin orang-orang yang kita tuh sampai gak habis pikir, kayak gimana gak punya muka kayak gini, bener gak? Ini terus berlanjut, terus berlangsung, dan ini memang ternyata penelitiannya mengatakan di Korea akhirnya muncul standar tak tertulis tentang apa itu cantik, apa itu ganteng. Di Korea yang disebut ganteng itu kayak gini. Ini standarnya. Pertama punya big eyes, matanya harus agak gede. Kemudian small face, wajahnya kecil. Jadi di Korea itu seringkali uji cobanya dengan telapak tangan. Kalau muka lu bisa sembunyi di balik telapak tangan ini, berarti muka lu tuh sudah beauty standar. Ya.
Tentu muka kita gede semua kan ya. Ini nyembunyi leher gue aja nggak cukup nih. Tingginya 180 cm. Waduh, sulit sekali ya. Sharp jawline. Ini Sigma guys. Wrist. Ya. straight eyebrows, jadi tebal, ininya tebal dan lurus. Double eyelid, jadi ada lipatan di matanya. Kemudian slim nose. Nah, nggak mungkin kayak saya ya yang bangor kayak gini nih ya. Jadi harus tipis gitu ya. Kemudian full lips, bibirnya kayak Angelina Jolie. Pale skin, wajahnya tuh yang pucat, yang harus putihnya tuh ada pucat gitu. Jadi gue bahkan gak ngerti kenapa antara orang Korea yang sama-sama putih itu iri-irian masalah putih. Kayak kurang putih apa lagi sih? Orang dia lewat di kita aja mendadak kita jadi gelap gulita gitu ya. Itu mereka sering loh. Terakhir kita SM juga, acara SM kemarin di Jakarta, itu mereka juga candy dan memang pecah banget. Sampai kita encore kemarin. Dari alasan semuanya. Bilang operator dari gue. Ini ngomongin soal apa ceritanya? Ini kan lagu lawas ya sebenarnya. Ini lagu dari senior dia, HOT. Lagu putus ya, benar. Jadi ini ceritain seorang cowok yang jenuh dengan hubungan dengan ceweknya. Terus dia menyiapkan hari ini, gue harus banget hari ini, pokoknya gue harus bilang putus. Oke? Tapi menjelang perjalanan menuju ke tempat ceweknya, terus dia tuh merenungi melihat langit, terus kayak ngeliat gak tau kenapa dia dapat ilham gitu dari langit dan bilang kayaknya gue masih sayang sih, dan gak bilang putus hari itu. Ya, ini yang penting teman-teman semuanya. Justru gue tuh pengen teman-teman tahu bahwa perasaan-perasaan seperti ini, sikap-sikap seperti ini tuh harus dipupuk ya. Karena yakinlah hubungan itu memang awalnya doang manis. Lama-lama tuh pasti banyak banget ujian, cobaan, mendadak rumput tetangga lebih indah. Dan kalau lu gak punya prinsip bahwa menghargai apa yang ada di hadapan lu, udah pasti terjadi perselingkuhan, udah pasti jadi hal yang tidak diinginkan. Itu udah pasti tuh. Yang kayak dirasakan oleh penyanyi lagu ini, HOT. Menariknya adalah dia melihat ke langit, lagunya jelas clear, dia bilang langit. Dia melihat ke langit untuk mengerti bahwa hubungan ini tuh harusnya dilanjutkan dan kita belum harusnya putus. Langit, karena bahasa mereka tidak mengenal Tuhan, bagi kami, langit itu adalah ngomongin soal Tuhan. Maka orang yang dekat sama Tuhannya, orang yang dekat sama Allah, dia akan mudah merefer apapun kepada Allah sehingga keputusan-keputusan buruk itu nggak terjadi. Karena pemikiran buruk itu wajar. Orang itu pasti punya pemikiran buruk. Dia kayak pengen mukul orang, pengen bunuh orang, pengen nyolong, pengen ngambil, pengen itu banyak banget pemikiran buruk. Tapi yang ngebedain orang itu bersikap buruk atau enggak adalah refernya kemana. Kalau dia ingat kembali ke Tuhan, dia nggak akan ngelakuin itu. Orang bisa sabar itu kalau ingat Tuhan, kalau nggak bisa sabar. Kalau nggak bisa sabar. Makanya orang yang bisa sabar itu orang yang dekat sama Tuhan, orang yang selalu ingat kan ya. Ngomongin soal pernikahan. Kalau tadi konsepnya pacaran dia minta putus, itu kan mungkin bagi kita sederhana ya, pacaran putus. Tapi pernikahan ini kan sesuatu yang tidak semudah itu. Makanya teman-teman sekarang banyak yang bilang marriage is scary. Mereka takut karena gini kak, ngeliat di luar sana banyak orang udah nikah dan akhirnya berakhir setelah 5 tahun, setelah 6 tahun. Padahal dulu awal nikah couple goals banget. Semua orang lihat itu dia kayak dua pasangan yang indah banget, orang kedua pasangan yang kayak prestasi banget. Tapi buktinya ujung-ujungnya ngelakuin ini dan itu juga kak, ujungnya selingkuh juga kak. Padahal dulu bikin lagu cinta loh kak. Lagu cintanya kita pakai, ada satu band bikin lagu cinta, lagunya itu gue pakai untuk tanda kutip nembak bini gue. Ngirim untuk kita lagi LDR dulu udah nikah ya, LDR, gue kirimin lagu itu buat dia. Cowoknya selingkuh, kan nyebelin. Cerai juga akhirnya. Ngerti gak? Artinya ini kan banyak ketakutan soal pernikahan. Karena gimana kalau cowoknya sayang di awal doang, tengah jalan bosan kayak si HOT tadi, kayak si NCT tadi. Untungnya mending kalau tadi cowoknya ingat Tuhan terus bilang nggak jadi deh, lo harus mempertahankan hubungan ini. Kalau enggak gimana? Oke, nah sebagai closing, gue kasih tips. Siapa sih yang belum menikah angkat tangan? Nah banyak ya. Semoga buat yang belum nikah ini bisa jadi bekal. Gimana caranya agar marriage tidak scary lagi? Menikahlah dengan petinju. Minggu, well minggu petinju. Apakah menikah dengan minggu jalan keluarnya? Tikung bang sepertiga malam.
Nih tipsnya nih. Gimana cari cara cowok gimana cara cari cowok bisa banget ya. Ini bisa jadi twist ya. Gimana cara cari cowok yang membuat pernikahan itu nanti langgeng. Jadi tipsnya nih ya. Yang penting itu bukan carinya, tapi persiapan diri. Gue lagi nih ya. Ini cara yang orang sering lupa. Dia mah ribet, baca-baca CV, ribet, kepo-kepoin aku apa ukti atau mungkin akhi kalau cewek ini, dia ribet gitu. Yang penting itu bukan melihat keluar, melihat ke dalam. Dari mana kamu tahu? Karena ini kata Allah, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan yang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi, lu pengen dapat cowok baik, berarti perbaiki di ini rumus, ini kata Allah, bukan kata gue. Fix, pokoknya kalau lu mau cari cewek cowok baik, ini yang cowok mau cari cewek baik, berarti jadi baik dulu. Oke? Kenapa penting untuk jadi baik dulu? Karena itu kata Allah. Allah bilang jadi baik dulu. Yang kedua, kenapa harus jadi baik dulu? Karena cinta itu buta. Berapa banyak orang itu tergelincir karena cinta. Memang sebelum jatuh cinta bilang, saya mau gak bakal kayak gitu. Apa tuh, masa dia ngelakuin kayak gitu? Aneh banget sih jadi orang. Ih parah banget sih, masa tergelincir. Parah banget sih sampai hamil luar nikah. Parah banget sih bisa kayak gitu. Coba besok jatuh cinta. Gila loh. Banyak orang yang bilang nggak pernah nggak begini. Ujungnya pas jatuh cinta bucinnya kayak apa tahu? Ini dibilangin tuh cowok tuh jelek, ngorotin lu doang, mau harta lu doang. Kamu iri sama gue. Dia dibilangin tetap buta, cinta itu buta. Orang kalau jatuh cinta apapun dia lakuin. Segala hal nanti pas cintanya hilang baru dia lihat lagi video-videonya. Malu-maluin banget dulu ya. Lu nggak lihat Imsol tesong, cowok tesong, lihat kayak itu. Betapa dia akhirnya malu nanti itu. Karena dulu bucin, ngerti ya? Orang kalau lagi bucin, ya kayak tesong, cowok tesong kayak gitu. Kecintaan, dia benar-benar ini cinta itu buta, guys. Jadi kenapa sih harus nyiapin diri? Pertama karena Tuhan yang nyuruh. Yang kedua, hanya orang yang punya bekal yang siap menghadapi budaya cinta. Cinta itu buta, tapi ilmu itu pelita. Hanya orang yang punya ilmu, belajar, nyiapin diri, yang ketika cintanya buta, dia bisa nyalain senter untuk bisa lihat ke depan. Jadi sama-sama bucin, sama-sama nafsu, sama-sama pengen, sama-sama sayang. Tapi orang yang punya ilmu, orang yang belajar, dia akan lebih waras dalam bersikap karena dia sudah punya ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa sih harus mempersiapkan diri dengan bekal sebaik-baiknya? Karena nikah itu ibadah seumur hidup. Panjang. Serius, lu sama anak aja, anak bakal pergi, tapi pendamping enggak, dia di samping kita terus. Lu kebayang gak ketemu orang yang sama sampai mati? Nanti ya, cinta-cinta di drama Korea itu cuma berakhir 16 episode, you never know. Couple goals kayak Song Hye Kyo dan Song Joong Ki aja bubar. Siapa lagi lu mau percaya? Yoon Usok. Ya, lu mau percaya sama Son Jae, sama Im Sol. Itu karena mereka cuma bertemu 16 episode. Coba terusin, emang sanggup hidup bersama orang yang sama, yang nanti akan menua, yang nanti tubuhnya tidak akan seindah saat dia pertama kali pacaran, yang nanti mungkin lama-lama sudah tidak bisa memenuhi keinginan-keinginan, dan sudah banyak hal yang mungkin terjadi. Maka persiapkan diri karena ini perjalanan panjang. Lu kalau cuma mau pulang ke rumah paling bawa 1 tas. Tapi kalau lu mau pulang jalan atau jalan jauh, sama umroh aja bawanya berapa tuh kopernya? Tapi nggak sih? Semakin jauh perjalanan lu, pasti semakin banyak bekal lu pengen. Lu harus siapin, betul gak? Nah ibadah seumur hidup nih, masa bekalnya tipis-tipis? Lu mau jadi dokter aja sekolah 3-4 tahun, kuliah, ambil lagi kejuruan. Kenapa? Karena penting harus itu. Karena ini masalah nyawa nih, penting nih. Padahal cuma operasi sekian menit. Lah hidup ini panjang, kenapa orang malas banget belajar soal parenting, belajar soal pernikahan? Sekolah lah, belajar lah soal itu, ya. Oke. Nih, persiapan diri itu apa yang harus disiapkan? 3 yang harus disiapkan. Yang pertama, harus beresin pemikirannya dulu. Sampai kapan beres pemikirannya? Anyway, ini dialog yang gue temukan. Ini rumus gue pribadi saat gue lagi jalan sama istri berdua. Tiba-tiba out of nowhere gue ngomong, gak ada angin, gak ada hujan, bilang gini, Hasan boleh menikah, Bang. Apa sih? Anak kita 6 tahun, Bang. Hasan boleh menikah jika dia memenuhi 3 hal. Yang mau gue sampaikan ke lu. Karena gue gak tau kenapa gue mikir tuh harus panjang.
Cepet banget loh, dunia ini cepet banget berlangsung. Tahu-tahu udah 6 tahun aja anak gue. Tahu-tahu ntar udah SD, tahu-tahu udah tahu-tahu. Makanya gue bilang dia harus punya 3 ini. Kenapa? Jangan udah tiba-tiba gede baru nyiapin kayak kita. Harusnya normalnya orang balik, yang tadi kita bahas keluar sperma, haid, tandanya sudah siap nikah. Itu zaman dulu gitu. Karena disebut akil balik. Akil tuh berarti otaknya udah jalan. Ini sekarang orang menua, berjenggot tapi tidak mendewasa. Banyak banget. Kalau kayak bocah. Nah yang pertama harus beresin akal, ya. Gimana caranya teman-teman sebelum nikah, akalnya harus kunci hanya kepada Allah. Jadi memandang sesuatu, matanya itu Allah. Nih, coba lihat ya diskusi permasalahan ini. Bentar, kacamatanya ganti, pakai kacamata agama. Jadi selalu melihat, berpikir, melihat jauh ke depan, itu kacamatanya selalu Allah, Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Makanya tadi ketika dia kesel sama suaminya, dia lihat tanya, Allah maunya apa? Selalu referensinya Allah. Kunci akalnya kepada Allah. Kenapa harus kunci? Karena walaupun nanti dia mager, males, bete, nggak seneng, terpaksa, tetap nggak mungkin maksiat karena kunci sama Allah. Jadi mungkin nggak ikhlas ibadahnya, tapi tetap beribadah. Mungkin nggak khusyuk sholatnya, tapi tetap sholat. Mungkin nggak ngantuk-ngantukan baca Qur'annya, tapi tetap baca. Mungkin ogah-ogahan ke pengajian, tapi tetap pergi. Kenapa? Kekunci akalnya. Harus beres dulu akalnya. Harus smart, harus pintar dunia, pintar agama. Banyak baca, berarti harus banyak baca, banyak coba, banyak berlatih di organisasi. Itu pertama. Yang kedua, perbuatannya harus sesuai standar agama. Jadi Allah itu mencintainya dia tuh nggak abstrak ya. Mencintai Tuhan tuh ada semua seperangkat yang namanya Quran. Udah. Jadi jangan harap lu diizinin nikah oleh orang tua lu kalau lu standarnya masih baper, perasaan. Tapi kalau aku tuh enggak. Tapi kalau Allah tuh enggak gitu. Harus itu. Dia selalu lihat halal haram. Lu mungkin suka, mungkin nggak suka, tapi lihat boleh atau enggak. Kalau dia udah bisa gini, insya Allah beres. Kesel, dasar istri. Nggak boleh. Kenapa? Standar perbuatannya selalu kepada Allah. Ngerti ya? Oke. Yang ketiga, perasaannya terikat. Artinya emosinya stabil. Kalau enggak, nanti dia akan jadi orang pintar, berbuatnya benar, ya, tapi niatnya nggak benar. Banyak orang kayak gitu tuh. Dia ngomong benar tapi niatnya bikin kita jatuh. Banyak orang ngomong dalil, bilang halal haram, tapi sebenarnya kita bisa ngebaca seolah-olah cuma pengen bilang lo yang salah, lo di bawah, gue yang benar, gue lebih tinggi daripada lo. Itu banyak banget. Itu berarti apa? Nakalnya bener, perbuatannya bener, tapi hatinya kotor. Ngerti ya? Jadi perasaan ini penting banget. Kenapa? Banyak loh orang akalnya nggak bener, banyak loh orang perbuatannya nggak bener, tapi kadang kita maafin karena dia hatinya baik. Nah makanya kalau bisa tiga-tiganya, emosinya stabil. Nih contoh nih, ada istri bermaksiat dalam tanda kutip, misalkan dia ngebantang sama suaminya. Secara akal bilang, loh harusnya nggak boleh nih. Dilihat di perbuatan, ini haram nih. Harusnya gua ini, gua ituin. Tapi karena perasaannya baik, nggak semerta-merta keluar dalil dari mulutnya. Nggak semerta, kamu tuh istri macam apa? Nggak semerta gitu. Karena ada cinta di hati. Guru gue Ustaz Felix Xiao bilang, pernikahannya sudah punya 4 anak, tidak pernah sekalipun di rumah dia bawa dalil Quran. Kenapa? Karena hukum itu hanya berlaku di garis pinggir orang main bola. Tandanya kalau lu udah bawa-bawa hukum, berarti lu lagi main di pinggir jurang. Berarti memang udah nggak ada cinta, lu udah nggak bisa bermain lagi, udah nggak sayang. Emang cari-cari salah aja udah. Kapan sih orang ke pengadilan kalau udah nggak sayang kan? Kalau orang udah sayang, kadang memang salah ngerti tapi dikasih kesempatan. Ada kebijakan-kebijakan, itu adanya di perasaan. Jadi hidup ini nggak hitam putih teman-teman. Yang hitam putih hukum, tapi hati nggak hitam putih. Hati itu warna-warni. Hati itu benar-benar penuh dengan spektrum yang luas sekali. Jadi harus punya tiga-tiganya ini supaya jadi orang yang, ini tiganya, orang yang bagus, orang yang baik, orang yang benar. Gue ulangin ya, orang yang bagus, orang yang baik, orang yang benar. Sehingga apa? Ketika dia ngomong kebenaran, orang juga senang dengarnya karena cara nyampeinnya juga baik. Ya kan ya? Ketika dia salah, orang mudah memaafkan karena orang tahu niatnya mungkin gak jahat, tapi dia keliru cara bicaranya. Ya, jadi 3 hal ini teman-teman bekalin di kehidupan. Insya Allah, semoga Allah nanti datengin jodoh yang tepat seperti harapan teman-teman semuanya. Gue Fatain, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, ini XK Background pertama yang ada dance covernya. Tepuk tangan dong. Ya. Kita berharap, cuman jarang ada fanboy yang mau bantuin saya ya.
Iya mahal, ini bayar mahal ya. Bisa kan setim rame-rame gitu kan. Makanya Mas Al, thank you banget udah dibantuin memeriahkan malam hari ini. Anyway di sini ada yang kenal saya mungkin? Kenalan dulu kita. Ada yang satu, dua, tiga. Oke deh, kenalan ya. Nama gue Fuad Naim. Mungkin teman-teman yang ex-Cavers sering manggilnya saya Janglim. Karena memang menggawangi teman-teman ex-Cavers, Extraordinary Coin Wavers. Wah, bawa itu tuh apa tuh? Banner-banner lagi ya, Masya Allah, thank you semuanya. Ini malam hari ini ada apa tuh tadi? Boot ya. Tadi gue udah mengunjungi satu persatu belusukan gue tadi ya. Mantap. Ada tadi dapat ini anyway, gue dapat bentar gue ambil. Gue dapat freebies. Nah, dapat freebies. Ini gue harus mention soalnya yang lain nggak ngasih. Terus ini pada ngasih langsung ya. Ini dari XOL ya. Wah, thank you. Cuma yang gue bertanya-tanya adalah lengan siapa yang sekecil ini? Buat anak gue dong. Jangan nih, lagi musim serem sekarang. Jangan kasih dia cewek-cewek lagi. Dia belum mengerti mana baik mana benar ya. Mana baik mana benar. Salahnya di mana dong? Tergantung istrinya ya. Ini mas banyak nggak sih yang masih ngefans sama Chan? Nah, ini sebenarnya harus kita apa ya normalisasi ya. Harusnya tuh idol pada nikah aja ya. Pada takut katanya kalau nikah fansnya kabur, nggak juga ya. Masih pada ngefans aja kan ya. Iya. Anyway tadi menarik banget ngomongin soal Just Right ya. Itu lagunya GOT7 dari JYP ya. Ini hari ini nggak ada buat JYP. Nggak ada ya, JYP memang. Anyway, Stray Kids itu JYP ya? JYP. Ya, gue juga lagi agak kebucin sama Stray Kids ya. Ngomongin Just Right, sebenarnya ini ngomongin banyak hal yang sebenarnya cocok banget sama kalian, khususnya perempuan. Karena banyak yang insecure masalah penampilan, betul nggak? Nah, yang gue heran adalah mengapa, nggak tahu kenapa nih ya. Kita kan sudah pasti menua, ya nggak? Orang itu dapat hal harus dipertahankan gitu ya. Jangan sampai kita mudah melihat dalil untuk orang lain. Itu satu yang pertama. Yang kedua, secara default ada aturannya kayak tadi.